Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Kasoputra dengan NIM 7012192 dari kelas 2B, Program Studi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang linear sederhana dengan SPSS. Linear sederhana dengan SPSS. Analisis regresi linear sederhana merupakan salah satu metode regresi yang dapat dipakai sebagai alat inferensi statistik untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Uji regresi linear sederhana ataupun regresi linear berganda pada intinya memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menghitung nilai estimasi rata-rata dan nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Yang kedua, menguji potensi karakteristik dependensi. Dan yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Pada analisis regresi sederhana dengan menggunakan SPSS, ada beberapa asumsi dan persyaratan yang perlu diperiksa dan diuji. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, variabel bebas tidak berkorelasi dengan disturbance term atau error. Nilai disturbance tersebar 0 atau dengan simbol sebagai berikut: E, U atau X sama dengan 0. Yang kedua, jika variabel bebas lebih dari satu, maka antara variabel bebas atau explanatory tidak ada hubungan linear yang nyata. Yang ketiga, model regresi dikatakan layak jika angka signifikansi pada ANOVA sebesar kurang dari 0,05. Prediktor yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak. Kelayakan ini diketahui jika angka standar error atau off estimate kurang dari standar deviation. Dan yang terakhir, koefisien regresi harus signifikan. Pengujian dilakukan dengan uji T koefisien regresi signifikan jika T dihitung kurang T table atau nilai kritis. Yang kelima, model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai koefisien determinasi atau KD sama dengan R square dikali 100%. Maka besar nilai tersebut, maka model semakin baik. Jika nilai mendekati 1, maka model regresi semakin baik. Yang keenam, residual harus berdistribusi normal. Yang ketujuh, data berskala interval atau rasio. Dan yang ke-8, kedua variabel bersifat dependen, artinya satu variabel merupakan variabel bebas atau variabel prediktor, sedang variabel lainnya variabel terikat atau variabel respon. Berikut ini contoh perhitungan regresi linear sederhana menggunakan software SPS versi 20. Tutorial regresi linear sederhana dengan SPSS. Yang pertama yaitu proses mulai dengan memilih menu analis, kemudian pilih linear yang ada pada gambar. Kemudian pilih variabel Y sebagai variabel dependen atau terikat dengan X1 sebagai variabel independen atau bebas, lalu klik tombol OK. Kemudian output regresi linear sederhana dengan SPSS. Output SPSS akan menampilkan hasil berupa 4 buah tabel, yaitu yang pertama, tabel variabel penelitian, yang kedua, ringkasan model atau model summary, yang ketiga, tabel ANOVA, dan yang keempat, tabel koefisien. Cara membaca output SPS hasil uji regresi linear tersebut adalah yang pertama, tabel pertama menunjukkan variabel apa saja yang diproses, mana yang menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua, tabel menampilkan nilai R yang merupakan simbol dari nilai koefisien korelasi. Pada contoh di atas,
Nilai korelasi adalah 0,342. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian ada di kategori lemah. Melalui tabel ini juga diperoleh nilai R square atau koefisien determinasi atau KD yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Nilai KD yang diperoleh adalah 11,7%, yang dapat ditafsirkan bahwa variabel bebas X1 memiliki pengaruh kontribusi sebesar 11,7% terhadap variabel Y dan 88,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel X1. Yang ketiga, tabel ketiga digunakan untuk menentukan taraf signifikansi atau linearitas dari regresi. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji F atau uji nilai signifikan atau SIG. Cara yang paling mudah dengan uji SIG dengan ketentuan jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka model regresi adalah linear. Dan berlaku juga sebaliknya. Berdasarkan tabel ketiga, diperoleh nilai SIG sama dengan 0,140 yang berarti lebih dari kriteria signifikan atau 0,05. Dengan demikian, model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah tidak signifikan. Artinya, model regresi linear tidak memenuhi kriteria linearitas. Yang keempat yaitu tabel keempat menginformasikan model persamaan regresi yang diperoleh dengan koefisien konstanta dan koefisien variabel yang ada di kolom standardis koefisien B. Berdasarkan tabel ini diperoleh model persamaan regresi Y sama dengan 38,256 ditambah 0,229 X1. Sekian penjelasan singkat mengenai regresi linear sederhana. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.